Assalamualaikum. Lama banget saya nggak bikin video, tapi kali ini saya tergerak lagi untuk bikin video karena melihat teman-teman yang selesai ujian P3K atau yang mau ujian CPNS guru. Aduh, rasanya bagi yang buat yang lulus, alhamdulillah, selamat buat kalian. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik. Bagi yang belum beruntung, semoga masih ada kesempatan-kesempatan lain atau Allah bukakan rezeki-rezeki dari pintu yang lain. Insya Allah kita semua bisa kok gitu menghadapi tantangan ini, tantangan di bidang pendidikan, juga tuntutan zaman yang terus mendorong kita untuk harus terus belajar dan beradaptasi. Kenapa sih kalau dibilang soal gaji guru ini selalu seperti kita kayak dikebiri gitu ya, dari zaman Orde Baru kali ya, dari zaman Orde Baru sampai sekarang menurut saya tuh persoalan gaji guru atau kesejahteraan guru lah ya secara umum itu belum selesai, belum tuntas gitu. Totali itu masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan upah dengan layak gitu. Banyak banget menurut saya. Bukan hanya berkaca dari orang lain ya, saya berkaca dari kedua orang tua saya dan dalam proses saya juga, karena bagaimanapun saya ini juga lulusan keguruan FKIP, jadi kalau dibilang saya lulus tuh harusnya saya jadi guru gitu, tapi karena saya menempuh pasca sarjana mungkin agak jadi lebih lain ya. Tapi kenapa sih kita itu masih berkutat di itu aja gitu, seolah-olah itu kalau gaji gurunya nggak layak atau kesejahteraan guru itu nggak tercapai, maka pendidikan kita itu masih dibilang jauh, utopis untuk dikatakan maju, untuk mencetak generasi bangsa dengan sebaik-baiknya itu rasanya kayak mimpi di siang bolong gitu. Kalau berkaca dari pengalaman saya ya, pengalaman orang tua saya yang saya lihat itu, yang pertama waktu itu ya, kebetulan orang tua saya, bapak saya itu kepala sekolah di sebuah madrasah. Ya zaman Orde Baru kan, zaman Orde Baru kalian tahu sendiri, nggak ada itu kayak sertifikasi atau apa, tunjangan apa dan lain sebagainya. Kemudian dikembalikan dengan fakta bahwa orang tua kami tuh punya anak banyak gitu, 6, kak saya 6 bersaudara. Bisa dibayangkan kepala sekolah gajinya nggak jelas, anak 6 waktu itu. Tapi mungkin gaya hidup waktu itu dan harga sembako belum setinggi sekarang ya, tentu jauh lebih murah. Tapi bapak saya itu memilih untuk bertahan menjadi guru sampai dia merasa tidak mampu lagi untuk bekerja di situ gitu. Ya saya merasa memang ya itulah seharusnya seorang guru gitu, tapi bahkan saya sendiri itu tidak bisa melaksanakannya. Jadi bapak saya itu bahkan mungkin ya karena dia juga seorang tokoh lokal, kiai lokal lah dibilang, dia juga bukan hanya guru, dia juga di banyak tawaran-tawaran seperti khutbah gitu kan, menjadi imam masjid dan lain sebagainya. Dia banyak tidak mengambil upah dari situ, maksudnya dia tidak berusaha mengambil proyek dari sekolah yang dikendalikannya gitu, yang di bawah, yang dipimpinnya, tapi menganggap ya mengikuti aja, mengalir aja gitu. Sampai di satu titik itu bahkan kan sebelumnya ibu saya juga ngajar juga, tapi memilih untuk mundur jadi seorang pengajar karena merasa bahwa dengan upah segitu, waktu itu berapa saya juga kurang tahu, tapi yang jelas di bawah 10.000 ya waktu itu. Yang jelas penghasilan mereka tidak tetap
dan sangat kecil untuk membiayai 6 anak yang semuanya sekolah, semuanya butuh makan, semuanya butuh sandang. Saya memilih mundur dan tidak menjadi guru, kemudian jadi seorang buruh, entah buruh serabutan apa aja waktu itu. Saya melihat sampai saat ini cuma sampai saya kuliah itu dan semua anaknya sudah selesai kuliah dan bisa menghidupi dirinya sendirilah intinya. Saya merasa setiap tahun ya, kalau dilihat dulu setiap tahun tuh bukan setiap tahun, setiap panen ya setiap tahun juga, setiap panen 3 bulan atau 4 bulan sekali itu pasti rumah saya itu penuh dengan kayak jagung, kacang kayak gitu. Jadi kebetulan kan murid-murid bapak orang petani, kebanyakan itu seorang petani karena sekolahnya di madrasahnya itu di desa gitu kan. Jadi mereka tuh banyak membawa hasil panenan mereka ke rumah kami gitu, sampai beras itu banyak banget, hampir jarang sekali beli karena meskipun kami tapi banyak wali murid itu yang entah itu berempati atau ucapan terima kasih itu memberikan kepada kami gitu, sampai persediaan beras itu cukup untuk kami makan sehari-hari. Ya banyak lagi, bukan hanya beras, banyak kacang, hasil panen yang lain. Kemudian dan itu kami jalani bertahun-tahun hingga kami besar. Selain itu nih, setiap lebaran itu bapak itu nggak pernah beli baju baru, tuh nggak pernah, kayak beli baju koko, kemudian sarung, itu banyak yang dari wali murid. Itu sih kenangan yang menurut saya tuh memorable banget dan indah banget rasanya untuk dikenang. Memang bapak saya bukan seorang guru yang kaya gitu, tapi saya melihat sosok seorang guru yang ikhlas ada dalam diri bapak saya. Makanya saya merasa ketika saya lulus sarjana FKIP, saya berusaha untuk ngajar dimanapun itu, dari TK, dari SD, SMP dan lain sebagainya. Itu saya mendapat gaji, mohon maaf, 100.000, 500.000 sampai 1 digit itu saya pernah gitu. Tapi saya merasa tidak cukup, lagi di bawah 500.000 ya. Kita bisa bayangkan saat itu saya lulus tahun 2012 ya, saya nggak cukup ya dengan uang segitu untuk biaya hidup saya, apalagi saya ingin kasih sesuatu ke orang tua. Itu udah sih nonsen banget kan, nggak mungkin banget terjadi. Dan saya untuk bisa gimana caranya bisa jadi guru, kemudian saya tetap dapat duit yang lainnya. Akhirnya fokus saya untuk mengajar, untuk yang namanya ngajar itu kan kita harus belajar juga kan, sebelum kita ngajar kan harus belajar kira-kira apa ya yang untuk model pembelajaran apa yang bagus, yang baru seperti apa. Kan kita butuh proses untuk berpikir, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran itu tadi kan. Akhirnya saya nggak terlalu fokus ke situ, fokusnya cari duit gitu. Dan itu saya jalani bertahun-tahun. Akhirnya ketemu pada tidak cocok gitu jadi seorang guru, karena saya terus memikirkan untuk gimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan saya secara pribadi. Di sisi lain saya juga harus optimal, karena yang kita didik ini anak manusia, bukan anak kucing gitu kan. Kalau kita salah ya guru juga ikut berkontribusi untuk salah. Ya setelah itu ya saya memutuskan untuk kayaknya memang kalau saya masih memikirkan, saya berpikir kalau saya masih memikirkan gimana caranya cari duit sementara gaji saya pas-pasan sebagai guru, ya gitulah intinya. Saya merasa kurang optimal aja, itu pikiran saya. Jadi ketika saya juga masuk ke sekolah favorit, sekolah unggulan yang gajinya lumayan, dan ternyata saya juga dituntut lebih dalam arti gimana, ada hal-hal yang idealis ya untuk sekolah unggulan itu. Misalkan dari bawah sampai atas tuh diatur ya kan, bajunya diatur, segalanya diatur. Kemudian kita juga tidak boleh banyak menyuarakan
ide-ide kita atau idealisme kita. Jadi pemodal yang notabene mereka itu sebenarnya bukan seorang pendidik ya, pemodal yang mendirikan sekolah itu, mereka yang menggaji guru itu dengan layak, tapi karena background mereka itu bukan seorang guru, saya merasa juga tidak cocok gitu loh. Saya memang digaji layak, tapi kayaknya ada yang salah gini, karena ada eksklusivisme. Jadi kenapa sih kayak sekolah-sekolah unggulan kayak gitu kan, saya merasa sedih juga deh seperti itu melihat anak-anak yang kurang mampu gitu kan, tidak bisa bersekolah di sekolah yang bagus seperti ini karena mereka nggak mampu untuk bayar gitu. Di sisi lain itu juga kayak mengganggu pikiran saya, makanya dari situ juga saya nggak bisa juga. Ya hidup itu pilihan ya teman-teman. Jadi apapun profesi kalian, mau jadi guru mau jadi apa, ya kita harus menjalaninya dengan nyaman, dan juga kita bisa maksimal gitu. Maksimal ya bukan hanya kita dapat duit, kita juga merasa kita bisa berbuat banyak di situ, kita bisa membawa manfaat banyak di situ gitu. Tapi itu lagi karena setiap orang kan punya prinsipnya masing-masing ya kan. Kalau saya lihat dari banyaknya fenomena seperti seorang bapak yang saya lihat ini, ada surat terbuka untuk Pak Menteri bahwa sepatunya rusuh, dia juga nggak lolos passing grade P3K, sedangkan dia sudah mengabdi selama puluhan tahun. Untuk Bapak, semoga Bapak mendapat rezeki yang banyak, yang bagus. Insya Allah keikhlasan Bapak itu akan membawa Bapak kepada rahmatnya Allah yang besar. Rahmat Allah itu bukan hanya soal uang yang banyak, tapi hadiahnya jauh lebih indah daripada uang gitu. Itu saja sih, karena gimana ya, kita ini dalam satu sistem pendidikan itu kan juga masuk dalam satu sistem politik juga. Jadi ada banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak menguntungkan bagi guru yang masih belum maksimal dijalankan. Nah itu karena beberapa faktor, beberapa hal, tapi yang jelas guru itu memang menuntut pekerjaan, menuntut fokus untuk berpikir. Menurut saya ya kita harus belajar terus, moving forward ke depan gimana berpikirnya, kemudian melihat perkembangan zaman seperti apa. Kita juga harus tetap membaca buku, kita harus berdiskusi dan banyak ya, bukan berarti kita selesai setelah kita lulus kita jadi guru terus selesai belajarnya. Tidak seperti itu juga. Sedangkan apa saja program yang disediakan oleh pemerintah itu sifatnya tentatif gitu. Tetap yang menjalani itu kita yang melihat di lapangan itu kita. Problem yang ada di lapangan, yang ada di sekolah, yang ada dengan anak-anak yang kita ajar, itu tetap kita yang lihat gitu. Jadi tidak mungkin pemerintah juga menyediakan seluruhnya untuk mewadahi itu. Kalau saya lihat sih memang ada beberapa catatan yang menurut saya saat ini menghambat juga sih. Misalnya nih, kalau menurut saya ya, kita itu tidak, maksudnya gini, banyak sekali sekolah-sekolah, terlalu banyak sekolah yang tidak bisa, apalagi sekolah swasta ya, yang tidak bisa menggaji gurunya secara layak gitu. Oke, layak itu standar subjektif ya, layak itu standar subjektif. Misalkan ada orang yang cukup digaji 1 juta udah banyak, ada yang digaji 1 juta itu kurang kan gitu, subjektif. Artinya itu kesepakatan bersama, kesepakatan yang ada di lembaga tersebut. Beberapa sekolah-sekolah itu tidak bisa menyediakan memberi upah kepada guru, sifatnya ini feedback ya, karena ya sudah berarti itu aja di situ. Kita banyak sekali sekolah-sekolah yang asal berdiri sepertinya ya, menurut saya sepertinya asal berdiri karena kurangnya kontrol dari pemerintah, kurangnya kontrol dari masyarakat, sehingga ya intinya berjalan aja sekolah itu tanpa ada ukuran ini
gimana nih kemajuannya sampai mana nih gitu. Sedangkan banyak sekali kan kayak akreditasi dan lain sebagainya itu bukan sebagai standar yang baku gitu, bahwa memang ini akreditasinya bagus, kemudian sekolah ini bener-bener bisa mencapai segala aspek itu, dari kesejahteraan guru dapat fasilitas lengkap, muridnya berprestasi gitu kan. Mau kita kan seperti itu ya, fasilitasnya oke, gurunya digaji dengan layak, kemudian gurunya juga bisa beradaptasi dengan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Pasti kan kita punya standar ideal. Ya mohon untuk pemerintah jangan dengan mudah menerima gitu perizinan pendirian sekolah yang baru tanpa adanya kontrol yang bagus gitu. Kita juga harus melihat rasio penduduk di daerah itu seperti apa, kemudian ketersediaan sekolah di daerah itu sudah mencukupi atau belum, kemudian kalaupun mau berdiri itu sumber dananya dari mana, kemudian gimana untuk apa yang ditawarkan, visi misi di sekolah itu yang ditawarkan yang bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat, kebutuhan akan pendidikan di daerah itu dan lain sebagainya. Ya itu bukan hanya pemerintah memang tugasnya, tapi kan di sini yang memberi legal formal itu kan pemerintah untuk mendirikan sekolah, tapi masyarakat juga harus memberikan pengawasan kepada sekolah sehingga sekolah itu memang betul berjalan seadanya. Kemudian kita kalaupun misalnya kita sebagai wali murid ya ya kita juga harus sadar diri. Mohon maaf kalau memang kita mampu memberikan membayar anak sekolah ya, oke lah, memang pendidikan itu kan kalau di undang-undang itu kan memang sudah menjadi tanggung jawab negara ya kan. Tapi kita semua tahu lah dan dengan sadar tuh mengakui bahwa tidak mungkin sekolah itu gratis. Dengan sistem yang seperti ini ya, mohon maaf, dengan sistem yang seperti ini tidak mungkin sekolah itu gratis. Bahkan saya secara pribadi itu tidak mau menyekolahkan anak di sekolah yang gratis. Kenapa? Pertama, bagi saya uang yang saya keluarkan untuk pendidikan anak saya itu merupakan amal jariah. Nanti ilmunya kan akan nyangkut di anak saya dan ilmunya itu nanti akan menurun terus ya kan. Ilmu yang didapatkan anak saya itu kan akan mengalir terus dan itu amal jariah bagi saya. Kemudian yang kedua, ketika saya tidak bayar, kemudian saya meminta pertanggungjawaban guru, gimana ibu bapak guru tentang perkembangan anak saya, apa yang kurang, apa yang harus saya lakukan, gimana tanggung jawab sekolah terhadap pendidikan anak saya setelah saya bayar, itu kan itu akan lebih elegan dan kita tuh bisa meminta pertanggungjawaban dengan kepala tegak gitu. Rasanya saya seperti itu ya. Logika formal aja ya. Logika formal memang orang kalau bayarnya cuma, mohon maaf misalkan ada juga kan kalau di SD negeri atau apa gitu yang sekolah-sekolah negeri itu kan memang gratis. Beda banget ya kalau untuk yang sekolah negeri yang memang gurunya itu sudah PNS semua, memang gajinya sudah digaji layak oleh pemerintah atau sudah sertifikasi semua. Kita gratis tuh mungkin lebih ya nggak apa-apa ya gitu, emang mereka itu sudah disubsidi oleh pemerintah, jadi kita kan bisa aja. Tapi kita juga harus melakukan kontrol karena bukan hanya pemerintah yang melakukan kontrol, masyarakat justru yang paling berperan utama untuk mengontrol gitu, gimana pendidikan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya kan gitu. Jadi ini gimana nih, apa konfirmasi ini misalkan ada iuran atau apapun, ini alokasinya untuk apa dan lain sebagainya. Kalaupun memang ada misalkan guru honorer yang mengajar anak kita yang gajinya tidak layak ya, kita harus support mereka untuk terus mendukung karirnya sehingga mereka bisa juga sih punya upah yang layak, mendapatkan kesejahteraan yang sepantasnya kan gitu. Kadang memang saya berpikir bahkan banyak juga yang sekolah-sekolah negeri itu yang
ya justru malah tidak bisa bersaing, tidak bisa berkembang karena mereka alokasi dananya memang betul-betul dari pemerintah dan diawasi ketat oleh pemerintah. Tapi sekolah-sekolah swasta yang menggunakan dana dari swasta itu cepat sekali berkembang karena alokasi dana yang masuk itu deras gitu, sehingga mereka berkembangnya lebih cepat kan. Eh, kadang orang itu apa ya, money can buy anything gitu. Kadang-kadang memang ada seperti itu, ada benernya juga, ada juga nggak benernya kan. Memang untuk beli bangku itu kan pakai uang, untuk beli komputer itu kan pakai uang, tapi kan untuk pengetahuan mengenai komputer itu kan tidak bisa dibeli pakai uang. Cuma sekolahnya emang bisa ya. Dan dengan kita banyak pelatihan, mungkin dengan pelatihan itu kan kadang ada yang berbayar, ada yang tidak. Jadi itulah yang membedakan kenapa sekolah dengan founding yang jelas ya, dengan modal yang banyak itu cenderung memang lebih cepat berkembangnya karena pihak lembaga itu memfasilitasi perkembangan itu sih. Jadi kalaupun sekali lagi ini bukan suatu solusi ya untuk gaji guru agar menjadi layak, tapi ini sekedar cerita aja sih bahwa kita harus melihat dari banyak sisi. Mungkin guru itu tidak lolos P3K, mungkin dia tidak dapat gaji dari pemerintah, subsidi gaji dari pemerintah, tapi mungkin guru itu akan jadi seseorang yang istimewa gitu di mata Tuhan, di mata Allah gitu. Dan yang jelas guru-guru yang ikhlas, yang terus belajar, yang memberikan hatinya untuk setiap murid-muridnya, memberikan pikirannya secara totalitas kepada murid-muridnya, itu insya Allah orang-orang yang istimewa. Itu aja sih. Jadi semoga pendidikan kita semakin maju dan guru-guru kita, pendidik-pendidik kita juga mempunyai hidup yang layak, hidup yang terhormat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. See you.